Oke teman-teman, Manchester United 0, Arsenal 1. Pertandingan yang menurut gua benar-benar beda dari musim yang lalu. Bagaimana pembelian Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ini benar-benar efektif berkolaborasi dengan Mason Mount dan Bruno Fernandes sebagai otak kreator. Dan harusnya memang Ruben Amorim mengambil keputusan yang lebih baik menurut gue ya. Ketika posisi tertinggal, lu nggak bisa mainin Manuel Ugarte. Lu harus mainin tetap Casemiro atau Kobbie Mainoo. Mereka lebih kreatif. Manuel Ugarte ini destroyer, tapi juga banyak errornya, men. Tapi ya, apapun itu, gue sebagai fans Manchester United, ngelihat musim ini, ngelihat tadi bermain melawan Arsenal, gue nggak ada rasa seperti musim lalu ya. Gue diserang itu gue kayak ketakutan gitu. Tapi ini gue lihat diserang, pertahanan oke, kipernya dewasa, bisa diandelin gitu loh. Dan permainannya itu rapi. Permainan Manchester United di musim ini tuh rapi. Ini baru pertandingan pertama. Dan kita menguasai ball possession lebih banyak daripada Arsenal yang notabene filosofinya adalah ball possession. Gak masalah kalah melawan tim baik ya. Walaupun golnya dari Calafiori itu ya set piece ya. Harusnya itu di-call oleh wasit VAR bahwa ada gangguan terhadap Altay Bayindir. Kalau nggak salah si Saliba tuh biang kerok dari dua musim terakhir selalu seperti itu, mengintimidasi, bahkan menggunakan segala cara untuk menghalangi kiper lawan. Dan gue nggak habis pikir wasit-wasit di Inggris ini kayak tai gitu ya. Sudah ada VAR, itu jelas lengan dari Saliba itu mendorong goalkeeper. Harusnya goalkeeper punya ekstra perlindungan yang lebih dari pemain-pemain lain yang di luar lapangan. Dan ya kalau Arsenal mainnya kayak gini ya good luck aja ya. Mau juara, ngimpi men. Ngalahin MU peringkat 15 tahun lalu, lu cuma bisa menang 1-0 dengan cara yang kotor. Gue gak yakin lu bisa juara apapun men. Apapun itu. Dan balik lagi ke Manchester United, gue ingin ketika kita mengejar ketertinggalan, tolong pemain-pemain yang penuh kreativitas seperti Casemiro, Kobbie Mainoo, Mason Mount itu tidak ditarik ya, tidak ditarik. Harusnya mengorbankan pemain lain yang fungsinya sangat berkurang ya. Patrick Dorgu bagus di awal-awal pertandingan, sempat syutingnya mental ke gawang Arsenal. Dan ya gue yakin harusnya Dorgu ini harus diganti. Lu tetap pertahanin Luke Shaw di situ untuk bisa melapis posisi dia ya. Diogo Dalot ya so-so mainnya. Dan gue yakin dengan adanya penampilan yang seperti ini dari Amad Diallo, bisa memecah kebuntuan, bisa memberikan opsi serangan. Sehingga kalau itu dilancarkan dari babak pertama, gue yakin jebol tuh Arsenal. Ada Amad Diallo, kombinasi dengan Mbeumo, kemudian di depan ada Šeško ya, ditopang either Mount, Cunha atau Fernandes ya, salah satu lah. Gue yakin itu bakalan lebih enak. Dan penyakit Manchester United yang masih gue lihat terulang itu tidak ada keinginan untuk memberikan umpan kepada striker. Ini masih tetap ada PR, tapi menurut gue dengan posisi striker yang memang terisolir ya oleh back lawan seperti itu, ya memang kadang pemain tidak ingin memberikan umpan-umpan yang mubazir atau sulit untuk dikonversikan atau dikontrol oleh striker. Tapi kita ini udah punya Benjamin Sesko men. Dia ini oportunis ya, dia fox in the box. Dia adalah striker dengan lompatan yang paling baik untuk saat ini.
dan itu harusnya dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang lain. Jadi memang gua acungi jempol untuk usaha Manchester United melawan Arsenal di pertandingan awal ini. Walaupun kalah, it's okay. Kita tetap mainnya lebih baik, lebih confidence. Biasanya tuh lawan tim-tim kayak gini ya, Fulham, Arsenal, Bournemouth, Brentford, ya, Brighton, itu mirip-mirip nih permainannya dengan Arsenal. Gue biasanya ketar-ketir. Ya, gue biasanya berharap seri, dan kali ini kalah. Ya, whatever. Tetapi gue percaya tim ini bisa melaju dengan baik di musim 2025-2026. Kita nantikan pertandingan melawan Fulham. Semua harus regroup, semua harus mengevaluasi, dan satu PR yang harus diperbaiki, cari striker, kasih umpan ya. Pemain-pemain harus camkan itu. Kalau nggak mau kasih umpan, lu mending gak usah main. Oke? Karena in the end of the day, kita butuh gol. Oke, itu dulu yang bisa gue sampaikan. Gue kecewa, tetapi nggak sangat kecewa biasanya. Ya, alasannya udah gue cekapin. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol like dan share video ini kalau menurut kalian menginspirasi. Saya Widya Sasongko undur diri. Salam sepak bola.